Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Kurniawan, NIM 2100501 dari Departemen Pendidikan Non Formal. Baiklah, saya akan menjelaskan wawancara hasil saya kepada guru favorit saya. Baik, di sini ada ibu guru favorit saya, yaitu Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar ibu baik. Sebelum kita mulai wawancaranya, apa boleh Ibu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Ibu? Baiklah, perkenalkan nama saya Ibu Cindy. Saya merupakan guru sejarah di SMA Negeri 4 Payakumbuh. Ibu, terima kasih atas perkenalan dirinya. Baiklah, kita mulai pada pertanyaan pertama. Eh, apa metode pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas, Bu? Oke, pertanyaannya metode pembelajaran apa saja yang Ibu gunakan di kelas? Baik, metode pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas itu bermacam-macam. Ibu tidak terfokus pada satu metode pembelajaran saja, tapi Ibu sesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi kelas, ataupun materi pembelajaran yang diajarkan. Namun secara umum metode pembelajaran yang sering Ibu gunakan yaitu yang pertama, metode pembelajaran berbasis game, metode pembelajaran berbasis teknologi, ataupun metode pembelajaran berdiferensiasi. Namun tetap Ibu selingi dengan metode ceramah karena Ibu kan guru sejarah. Materi sejarah itu butuh penjelasan. Jadi masih ada beberapa yang harus menggunakan metode ceramah namun diselingi dengan game. Contoh gamenya itu banyak. Ibu kadang menggunakan metode game seperti Clash of Champion, ataupun metode gamenya berkelompok, teka-teki silang. Sedangkan yang berbasis teknologi itu Ibu menggunakan beberapa aplikasi di internet seperti flippity.net, Wordwall, Quizizz, atau Kahoot. Nah, itu siswa akan bersemangat ketika kita pakai aplikasi berteknologi itu. Sedangkan untuk metode pembelajaran berdiferensiasi, itu Ibu akan melihat dulu bagaimana perbedaan gaya belajar siswa. Karena ada gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Untuk anak yang bergaya belajar visual, Ibu akan menyediakan bahan-bahan ajar berupa gambar-gambar, foto-foto, ataupun video-video. Sedangkan untuk siswa yang belajarnya dengan cara audio, kadang Ibu akan berikan penjelasan ataupun rekaman-rekaman suara. Dan untuk anak yang kinestetik, Ibu akan memberikan materi pembelajaran dengan yang menggunakan gerakan. Siswa harus bergerak untuk mendapatkan materinya. Contohnya, Ibu akan menyediakan materi dalam bentuk puzzle-puzzle. Nah, jadi itu adalah metode-metode pembelajaran yang sering Ibu gunakan di kelas. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu Cindy memberikan tanggapan atau cara dalam menghadapi salah satu peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, dan bagaimana Ibu memberikan suasana di kelas kondusif terhadap siswa-siswa nanti untuk menjalankan proses pembelajaran. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tanggapan Ibu Cindy jika ada salah satu peserta didik yang merasa tidak nyaman di kelas. Di sini Ibu biasanya akan bertanya kalau hanya beberapa siswa yang tidak nyaman di kelas. Ibu akan menanyakan secara pribadi apa yang membuat mereka tidak nyaman di kelas. Ibu akan mendekati mereka secara langsung, apakah karena materi pembelajarannya, atau metode pembelajarannya, atau teman tempat duduknya, posisi tempat duduknya, atau hal-hal pribadi lainnya. Nah, setelah Ibu tahu apa yang membuat mereka tidak nyaman, baru Ibu akan mencarikan solusinya. Tapi beberapa kondisi yang sering Ibu temukan dalam kelas, apa yang membuat siswa tidak nyaman itu biasanya ketika Ibu mengajar setelah jam istirahat. Nah, itu karena perut siswa kenyang, biasanya mata mulai mengantuk. Nah, kalau kita tidak berpandai-pandai sebagai guru, itu siswa akan malas mendengarkan pelajaran, siswa akan mulai meribut. Nah, di situ hal apa yang akan Ibu lakukan supaya kelas kondusif lagi? Biasanya Ibu akan memberikan ice breaking untuk menghidupkan semangat siswa lagi. Ice breakingnya itu bermacam-macam. Bisa kadang Ibu memberikan game juga, tapi yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Itu hanya untuk menghidupkan suasana agar siswa kembali fokus dalam pembelajaran dan kelas menjadi kondusif lagi.
Baik, terima kasih Ibu telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Satria. Terima kasih atas partisipasinya dalam uh, memberikan izin terhadap wawancara terhadap Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ananda. Semoga sukses ya. Semoga bisa jadi penerus ibu dan menjadi guru yang dirindukan oleh siswanya nanti.